warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nova Indrawati dengan NIM 240611141. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait pengumpulan data PRA di lapangan dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Sebelum turun ke lapangan, peneliti sebaiknya memiliki gambaran awal tentang komunitas yang akan dikunjungi. Misalnya dari data statistik resmi. Data Sains Pertanian 2023 mencatat bahwa dari 704.341 petani di Provinsi Riau, sebanyak 87,7%-nya adalah pekebun. Sebagai contoh nyata, kegiatan pemberdayaan di Dusun Napan, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa mayoritas warga bekerja sebagai petani dan buruh tani, dengan lebih dari 50% perempuan usia produktif tidak memiliki pekerjaan tetap. Temuan awal semacam ini menjadi dasar untuk merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran. Dalam kasus tersebut, berupa budidaya sayuran teknik hortikultur dan pembuatan pestisida nabati untuk ketahanan pangan keluarga. Dikutip dari Setia et al. Pada tahun 2023. Kunjungan lapangan PRA yang baik tidak dilakukan secara dadakan. Kami pada tahun 94 dan bergerak pada 95 sama-sama menekankan kedua proses lapangan partisipatif menuntut persiapan yang matang sekaligus fleksibilitas saat berada di lokasi. Saat sebelum turun lapangan perlu diperhatikan seperti perizinan dan membangun raport, penjadwalan yang tepat, pembagian peran tim, serta panduan pertanyaan dan alat. Sedangkan saat kunjungan perlu memperkenalkan diri dan tujuan secara singkat dengan bahasa yang santai dulu memulai. Ikuti tempat menerima yang nyaman bagi warga. Selanjutnya, amati sambil bertanya. Setelah kunjungan, sampaikan catatan lapangan selagi ingatan masih segar, idealnya masih di hari yang sama. Diskusikan temuan awal bersama tim untuk saling melengkapi catatan masing-masing anggota, serta sampaikan terima kasih dan informasi tindak lanjut kepada warga maupun aparat desa. Berikut adalah beberapa langkah persiapan kunjungan menentukan kelancaran PRA di lapangan. Wawancara dan PRA bersifat semi terstruktur, ada panduan topik, tetapi alurnya mengalir seperti percakapan biasa, bukan membacakan daftar pertanyaan satu seperti kuesioner survei. Dengan prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan lebih banyak. Prinsip listen more, talk less. Wawancara semestinya lebih banyak diam dan mendengarkan dibanding bicara. Jangan terburu memotong cerita petani meski terasa melebar dari topik awal, karena informasi berharga sering muncul justru dari cerita melebar itu. Hanya ada pertanyaan terbuka, yaitu hindari pertanyaan tertutup seperti apakah Bapak puas dengan harga jual sawit yang hanya dijawab iya atau tidak. Gunakan kata tanya bagaimana, mengapa, atau apa saja yang memancing cerita lebih kaya. Misalnya, bagaimana pengalaman Bapak menjual hasil sawit selama ini. Selanjutnya adalah fleksibel mengikuti alur. Urutan topik boleh berubah mengikuti cerita dari informan. Jika informan mulai bercerita soal masalah pupuk padahal pertanyaan tadi soal pemasaran, ikuti dulu arus ceritanya. Tapi pemasaran masih bisa digali setelahnya. Selanjutnya ada triangulasi informan, yaitu satu sudut pandang tidak cukup, mencari beberapa pihak dengan latar belakang berbeda, seperti petani berlahan luas, petani gurem, buruh tani, serta tokoh desa, agar gambaran yang dapat lebih lengkap dan tidak bias ke satu kelompok saja. Pada hari pada tahun 95 mengatakan bahwa selain mendengar apa yang dikatakan warga, peneliti perlu memahami apa yang tidak dikatakan, seperti kondisi fisik, interaksi sosial, dan hal-hal yang tampak langsung. Observasi langsung bisa mengonfirmasi atau bahkan membantah apa yang dikatakan informan. Misalnya, jika informan mengaku hasil panen bagus, tapi kondisi tanaman terlihat kurang terawat, ini layak dicatat sebagai temuan menarik untuk digali lebih lanjut, bukan diabaikan begitu saja. Berikut adalah beberapa jenis catatan lapangan. Yang pertama ada joteng, yaitu catatan singkat berupa kata kunci yang ditulis cepat selama wawancara berlangsung, tanpa mengganggu alur percakapan. Menulis catatan lengkap sambil berbicara akan membuat informan canggung seperti sedang diintegrasi. Yang kedua ada files not lengkap, yaitu catatan rinci yang ditulis ulang segera setelah kunjungan, idealnya masih di hari yang sama, yaitu untuk mengembangkan joteng menjadi catatan lengkap berisi jawaban, konteks situasi, dan refleksi pribadi pencatat, yang nanti di dalamnya akan mencakup seperti identitas, topik dan teknik, ringkasan informasi, observasi tambahan, serta refleksi pencatat. Yang prinsip utama yaitu adalah catat data secara jujur apa adanya, walaupun tidak sesuai dugaan awal. Jangan menyaring atau mengarang informasi hanya supaya terlihat sesuai teori. Pisahkan bagian fakta seperti ringkasan dan observasi dari bagian opini, itu adalah refleksi pencatat, agar tidak tercampur saat pengolahan data. Setelah data lapangan terkumpul dan menumpuk di berbagai catatan, langkah berikutnya adalah mengolahnya menjadi temuan yang bermakna. Kambers pada tahun 94 dan Breda pada tahun 95 menggunakan proses ini sebagai rangkaian tahap yang saling berkaitan. Pertama itu adalah reduksi data, yaitu merangkum dan memilih catatan lapangan yang paling relevan dengan tujuan kajian. Memang bagian yang tidak perlu, namun tetap disimpan sebagai arsip, bukan dihapus. Yang kedua ada kategorisasi atau coding, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema. Misalnya semua keluhan soal harga jual dikelompokkan sebagai tema masalah pemasaran dan cerita soal pupuk atau bibit sebagai tema masalah modal dan sarana produksi. Yaitu membandingkan hasil dari beberapa
dari beberapa informan atau teknik berbeda. Jika beberapa informan sama-sama mengeluhkan hal yang serupa, ini memperkuat validitas temuan. Jika bertentangan, perlu digali lebih lanjut, bahkan langsung dipilih salah satu. Yang terakhir ada sintesis dan interpretasi, yaitu menjaring pola dan makna dari seluruh data yang sudah dikategorikan dan diterintegrasi menjadi temuan utuh yang siap dituliskan dalam laporan. Laporan data lapangan adalah muara dari seluruh proses sebelumnya hingga dituangkan dalam bentuk dokumen terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mana struktur laporan itu berisi seperti yang tujuan yang berisi mengapa kunjungan dilakukan dan data apa yang sudah digali. Yang kedua ada profil komunitas sasaran, itu gambaran komunikasi dan masyarakat dilengkapi oleh data sekunder dari BPS misalnya. Yang ketiga ada metode pengumpulan data, yaitu teknik PRA yang digunakan, jumlah dan jenis informan serta waktu pelaksanaan. Yang keempat ada temuan dan pembahasan, itu hasil pengolahan data, potensi, masalah dan pola yang ditemukan. Selanjutnya ada rekomendasi atau rencana tindak lanjut, yaitu saran program pemberdayaan berdasarkan temuan lapangan. Yang terakhir ada lampiran, yaitu catatan lapangan asli, dokumentasi foto, serta daftar dari informan. Terakhir, sampaikan terima kasih dan kembalikan laporan kepada komunitas sasaran. Terdapat juga 3 prinsip atas pengumpulan data, yaitu sukarela dan bebas sanksi, yang mana warga memiliki hak penuh untuk menolak, terlibat, atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif apapun. Yang kedua ada tanpa janji palsu, serta ada kerahasiaan mutlak. Selanjutnya ada tindak lanjut utama, yaitu pengembalian hasil dan penyelesaian solusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.